Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengungkap kasus peredaran gelap obat-obatan daftar G pada Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Dalam operasi yang berlangsung, aparat berhasil mengamankan 10 orang tersangka beserta ribuan butir obat keras dan uang tunai hasil penjualan. Dari pengungkapan ini, polisi menyita total 5.652 butir obat keras, yang terdiri dari 2.020 butir tramadol, 1.695 butir heksimer, dan 1.937 butir triheksipenidil. Selain itu, turut diamankan 6 unit ponsel serta uang tunai sebesar Rp68.423.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan obat-obatan tersebut. Semua tersangka kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 435 Jongto pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Penyidikan terus dilakukan untuk mendalami asal-usul barang-barang terlarang tersebut serta potensi jaringan yang lebih besar. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk terus aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba dan obat keras ilegal guna menjaga lingkungan yang aman, terutama bagi generasi muda. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, menjelaskan bahwa DS berperan sebagai agen distributor yang memasok obat-obatan keras kepada para penggecer. Ia menjual obat tanpa izin resmi dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian. Pelaku bukan sekadar penggecer, tetapi agen distributor yang memasok kepada penjual-penjual di lapangan. Ini yang membuat peran pelaku cukup signifikan dalam rantai distribusi ilegal ini, jelas AKBP Robi. Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Dari pengakuan awal, DS mengaku baru tiba di Jakarta sekitar 3 bulan lalu dan langsung terlibat dalam peredaran obat keras tersebut. Ia memperoleh tramadol dan heksimer dari seseorang berinisial DG yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tadi kita sudah tampilkan beberapa tersangka yang tadi kita tampilkan ada dari 2 perkara. Satu perkara yang ditangani oleh Polres atau oleh Sat Narkoba Polres, dan satu perkara yang ditangani oleh Polsek Tanah Abang. Saya bacakan dulu untuk yang tadi dari Polres Metro Jakarta Pusat, bahwa kita ungkap kasus pasal 435 sub 436 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. TKP hari Minggu tanggal 20 April jam 3 pagi di Kos Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kami jelaskan dulu latar belakangnya, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa ada informasi dari rekan-rekan media juga terkait peredaran gelap, peredaran terlarang obat-obat ini. Kemudian kita tidak lanjuti dan sampailah kepada pengungkap kasus ini. Modusnya adalah menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat tanpa izin, dengan orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tapi melakukan praktik kefarmasian atau menjual obat-obat keras tersebut. Tersangka yang tadi DS umurnya 19 tahun mau 20 tahun, pekerjaan karyawan, alamat Simpang Raja Pendopo, Kelurahan Handayani. Barang bukti yang ditemukan di kamar kos adalah satu plastik hitam, di dalamnya berisi 1.600 lempeng tramadol, yang masing-masing lempeng itu berisi 10 tablet. Kemudian 1.500 lempeng tramadol juga, yang masing-masing, jadi semuanya ada 3.100 lempeng tramadol. Kemudian 24 bungkus plastik klip berisikan pil warna kuning atau heksimer
yang masing-masing 5 tablet, jadi ada 120 tablet eksimer, 1 buah handphone dan 1 buah buku catatan penjualan. Jadi saya ulangi lagi, untuk kronologisnya adalah dari informasi yang kita temukan pada hari Jumat malam, ada beredar di lingkungan media adanya jurnalis yang mencoba meliput, kemudian mengumpulkan berita di wilayah Tanah Abang, wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian merasa terintimidasi sehingga kemudian lari dan jatuh kecelakaan. Dari laporan tersebut, kami dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan di mana orang-orang ini menyimpan obat-obatan tersebut kalau tidak lagi dijajakan di pinggir jalan, sehingga kemudian dipimpin oleh Kanit menemukan di lokasi kos-kosannya saudara DS tadi, dan ditemukanlah barang bukti tadi saya sebutkan. Ya, kemudian nanti sebelum beralih ke kasus nomor 2 yang ada ditangani oleh Polsek Tanah Abang, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, silakan. Izin saya menjelaskan untuk barang dari mana. Kita lagi juga interogasi sama DS ini. Barang ini ada yang namanya DG, kita lagi kejar. Kami dari Polsek Metro Tanah Abang itu ingin merilis hasil pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang. Dalam hal ini kami dari Kepolisian Sektor Metropolitan Tanah Abang berhasil mengamankan 10 tersangka. 10 tersangka dalam satu kegiatan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, tepatnya di seputar Kecamatan Tanah Abang yang memang menjadi wilayah hukum kami. Dalam hal ini mengamankan 10 tersangka yang tadi kami hadirkan itu 9 dari Polsek dan 1 kami simpan dan masih berada di Polsek karena memang berada di bawah umur. 9 yang kita hadirkan ini sudah usia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan secara penuh perihal sanksi pidana yang akan dihadapi. Dalam hal ini 10 tersangka yang berhasil kami amankan itu masing-masing berinisial I 57 tahun, berinisial RH 48 tahun, inisial D 21 tahun, inisial AS 39 tahun, inisial D 60 tahun, inisial MY 61 tahun, inisial R wanita 52 tahun, inisial J 65 tahun, inisial V wanita 40 tahun, dan inisial RS. Ke-10 tersangka ini kami amankan dalam satu kegiatan dan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 2020 butir obat merek Tramadol, 1695 butir obat merek Heximer, 1937 butir obat merek Trihexyphenidyl. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-sejenisnya. Sebanyak 6 unit telepon seluler atau handphone genggam dan uang hasil penjualan sebesar Rp68.423.000. Motif dari ke-10 pelaku ini itu sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang ataupun materi yang akan dinikmati secara sepihak. Kronologis berawal dari informasi masyarakat yang memang kita terima
langsung kita ada untuk tindak lanjuti, dan pada hari itu juga tidak lama setelah kami mendapati informasi untuk langsung melaksanakan kegiatan di seputar wilayah hukum Kecamatan Tanah Abang dan berhasil mengamankan ke-10 pelaku, dan ke-10 ini sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka, khususnya yang 9 orang dewasa. Demikian mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kesempatan ya. Gimana Pak? Jualnya Pak? Gimana? Melalui online jualnya Pak? Untuk penjualan ke-10 tersangka ini semua dilakukan secara offline, manual. Dia menjajakan gitu. Betul, iya. Pak, kalau untuk anak yang di bawah umur itu perannya apa Pak? Anak di bawah umur dan dia masih sekolah. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual perannya, menjual, mengedarkan, sebagaimana pasal yang kami terapkan, yaitu pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga kita juntukan ini masing-masing apakah ada keterkaitannya, keikutsertaan dan turut serta satu dan lainnya, adakah keterkaitan antara para pelaku satu dengan pelaku lainnya, atau masing-masing berdiri sendiri. Ini masih kita lakukan penyidikan, kan, penyidikan lebih dalam dan berkelanjutan. Ini akan kita proses sampai tuntas. Pak, kalau yang anak di bawah umur itu masih sekolah Pak, terus untuk kronologis penangkapannya gimana Pak? Sama, pada saat yang semua 10 pelaku ini semua berperan mengedarkan dan menjual. Status masih bersekolah. Pak, mereka dapat barang dari mana Pak? Ini masih seperti yang saya sampaikan di awal, masih kita lakukan penyidikan lebih dalam dan berkelanjutan, termasuk untuk pengembangan lebih lanjut, sumber barang, asal dari mana, peredarannya kemana saja, apakah ada dugaan secara online atau diedarkan dengan cara yang lebih spesifik lainnya. Masih kita kembangkan lebih lanjut. Sampai saat ini tidak ada. Baik, terima kasih. Tadi mungkin barang bukti bisa kita lihat ada semua di depan. Secara garis besar barang bukti yang bisa ditampilkan adalah yang di depan ini, walaupun mungkin tidak bisa kita jabarkan secara detail satu persatunya, ya.